Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar, turunkan ininya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap kali ceramah layar diturunkan ya, supaya backgroundnya tidak gelap. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kajian Al-Hikam nomor 278. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaman ayqana annallaha yatlubuhu sadaqat talaba alaihi wa man alima annal umura biyadillahi in jama'a bitawakkuli alaihi. Dan bahwasanya siapa yang yakin bahwa Allah menuntut dan menyuruh kepadanya melakukan ibadah, pasti ia bersungguh-sungguh menghadap kepada Allah. Dan siapa yang mengetahui bahwa segala urusan itu di tangan Allah, maka pasti bulat tawakal menyerah kepada Allah. Ini Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka baginya jalan keluar dari aneka jenis urusan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri kepadanya rizki yang tidak diduga, yang tidak disangka, dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang hatinya tawakal, bulat, yakin kepada pengurusan Allah, maka Allah jamin dia akan dicukupi. Jadi hadirin, masalah terbesar kita bukan masalah yang sedang kita hadapi. Masalah terbesar kita adalah kualitas ketakwaan kita. Kita ini bodoh kecuali dituntun oleh Allah. Kita ini lemah kecuali dikuatkan oleh Allah. Kita ini fakir, tidak punya apa-apa. Jadi prinsip dasar makhluk itu adalah lemah kecuali Allah memberikan kekuatan, bodoh kecuali oleh Allah diberikan ilmu dan bimbingan, dan fakir, tidak punya apa-apa kecuali Allah yang menitipkan apa yang Dia kehendaki sesuka Allah, kapan waktunya. Dan kita ini hanya punya dosa. Kalau amal itu adalah hidayah taufik Allah, kalau dosa adalah pekerjaan kita. Jadi kita memang tidak bisa apa-apa, persis seperti bayi yang baru lahir, tidak tahu apapun. Hanya Allah memberikan kekuatan, memberi ilmu, memberi tenaga, memberi titipannya. Untuk menyelesaikan masalah, kalau tidak dibimbing Allah, pasti ngandelin nafsu, berat. Dan Allah memerintahkan kita patuh kepadanya, yang disebut takwa. Takwa itu keyakinan yang berbuah patuh dan pasrah. Dan kalau kita makin takwa,
makin datang tuh bimbingan Allah. Makanya yang harus kita cemaskan dalam diri ini bukan masalahnya, karena semua masalah itu sudah dirancang oleh Allah. Yang kita cemaskan, kita kurang yakin ke Allah, kurang patuh, kurang pasrah. Kalau orang-orangnya sudah yakin, patuh, pasrah, Allah suka, ya sudah, urusan itu dibereskan. Apakah dibereskan kita tidak ikhtiar? Terserah Allah. Kalau kita harus ikhtiar, kita akan dibimbing, kita akan dikasih ilmunya, kita akan dengan dipertemukan dengan orang yang jadi jalan, kita akan diatur, diberi ide, diberi gagasan, diberi ketenangan, diberikan langkah-langkah. Kalau mau bicara dituntun bicaranya, kalau mau mikir dituntun pikirannya. Emang dipikir kita ini pinter? Enggak, ya. Kita bahkan tidak mengerti otak kita seperti apa. Betul? Tidak ada yang jago. Yang jago-jago tuh karena Allah saja lagi melindungi. Walaupun ribuan kali terjun, kalau waktunya Allah bikin mati, ya mati saja, nggak ada jago. Walaupun berkuda segitu jagonya, kalau Allah mau bikin jatuh, ya tinggal jatuhin saja. Jadi sebetulnya tidak ada jago, tidak ada ahli. Yang ada tuh ya cuman karunia Allah saja. Makanya kalau kita taat dan Allah mau ngasih jalan keluar, terserah Allah. Mungkin dimasukkan idenya ke kita, kepikir dari tafakur. Mungkin kita dipertemukan dengan orang yang lebih pintar dalam hal ini, sehingga memberikan masukan. Mungkin kita akan dibantu oleh orang-orang yang lebih kuat, yang lebih mengerti. Nanti ketemu dengan solusinya. Makanya hadirin, jangan risau dengan masalah yang ada. Risaulah kedekatan kita ke Allah. Nah sekarang tentang keperluan kita, ya, kita tuh nggak ngerti keperluan kita apa. Coba kita perlu, coba jelaskan. Ini kan pada punya mata ya. Adek, maaf sini sebentar. Tolong jelaskan keperluan untuk menumbuhkan rambut. Pakai sampo, terus pakai vitamin. Iya. Gitu ya. Jadi untuk menumbuhkan rambut tuh pakai sampo dan pakai vitamin gitu. Oh ya, ya, terima kasih ya. Banyak yang belum punya sampo dan belum punya vitamin, rambutan juga. Coba sini, Adek yang mau diwisuda. Adek kan punya ini ya, air mata. Tolong jelaskan komposisi air mata serta jumlahnya, serta bagaimana supaya air mata ini ngepas ya, nggak kurang, nggak kebanyakan. Gak tahu. Sudah berapa lama punya mata? 23 tahun. Tidak tahu kan kita ya. Nih sini ini saya lihat ini lebih jelas lagi. Tolong bagaimana untuk menumbuhkan gigi ya, supaya tidak kepanjangan dan jumlahnya tidak kebanyakan. Gak bisa kepikir. Tidak kepikir. Kenapa semuanya memanjang, giginya enggak? Panjang terus ya kan. Bayangkan tidak, tubuh membesar, gigi memanjang tuh sampai penuh. Satu lagi sini deh. Ini sudah ada dalam nih. Gimana supaya air ludah komposisinya apa saja supaya nggak kebanyakan? Belum ada ilmunya. Tidak ada. Kenapa kita nggak kebanyakan air ludahnya? Coba kalau kebanyakan 2 liter sehari ya, tidak ada wibawa. Di sini harus bawa ember kecil kan. Coba kebayang tidak presiden bawa taplak di sini? Nyaris kita tidak tahu apa-apa tentang tubuh ini, benar? Tapi beres tidak urusan tubuh ini? Jawab, beres tidak? Beres nih. Masya Allah. Mata kedip tidak usah dihitung berapa kedipan sehari. Waduh, Masya Allah, Masya Allah. Bandingkan kerumitan tubuh kita dengan kerumitan masalah kita. Rumit mana? Darul Tauhid ini kurang lebih 3.500.
harus bangun gaji, nggak ada apa-apanya dibanding rumitnya tubuh ini. Maka saya tidak cemas dengan persoalan yang ada di Darut Tauhid ini, tentang biaya, tentang gaji, biaya pembangunan, sistem, nggak ada. Yang saya cemaskan kita kurang takwa, kurang tawakal, itu saja. Saya dititipin anak 11, nggak cemas tentang rezekinya, sama sekali tidak cemas. Karena saya tahu setiap anak ada rezekinya. Yang dicemaskan ini anak bertakwa enggak, tawakal tidak ke Allah. Karena itu yang akan membuat urusan dia jadi beres dan berkah dan dia dicukupi. Bagaimana kita mau mencukupi tubuh ini? Tahu juga enggak keperluannya? Nih sini. Pokoknya yang dekat-dekat. Sebutkan komposisi rambut supaya tumbuh kuat lalu tidak gampang copot. Tidak tahu. Udah tahu jawabannya, jangan niru yang itu, harus jawab. Enggak tahu. Enggak tahu. Kenapa kita rambutan? Ya, yang ke atas dengan yang ke dalam itu nikmat. Yang keluar dari kulit itu nikmat. Yang di dalam kulit akarnya itu nikmat. Sekarang ada yang di dalam aja, nggak ada yang keluar, judulnya gundul. Sekarang ada yang di luar aja, nggak ada akarnya, apa namanya? Botak. Saudara tahu kekuatan rambut ini dahsyat karena struktur rambut ini berpilin-pilin begitu. Siapa yang bikin ini? Apa kita makan sari rambut, sari arang supaya hitam? Kenapa? Nih Bapak yang beruban, bagaimana cara menumbuhkan uban, Pak? Ya uban pengen hitam keluar putih. Ya. Ini benar-benar luar biasa. Coba, kenapa akhwat tidak berjanggut? Karena kurang bagus dari kerudung ngejendol. Sayang, kita mah kebanyakan mikirnya yang nggak perlu dipikir. Harusnya pikiran kita fokus tingkat ketakwaan. Takwa itu apa sih? Takwa itu hati yang yakin, yang berbuah patuh dan pasrah. Jadi orang makin takwa itu makin yakin dan hasilnya kepatuhan kepada perintah dan juga kepasrahan kepada jaminan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu tingkat ketawakalan kita. Kalau kita makin tawakal, udah urusan kita fahuwa hasbu, diurus, kita akan dipertemukan dengan ini, rezeki kita akan diatur, semuanya ada yang ngeberesin. Kita ikhtiar. Tapi mirip cecak lah, ya. Cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap. Cecak tidak punya sayap. Coba, mana yang lebih hebat? Cecak mencari nyamuk, nyamuk mencari cecak. Jawab. Bayangkan kalau cecak harus nyari nyamuk. Kemana? Dia nggak tahu ada selokan di sana. Betul? Baru juga turun, kesedot pakai vacuum cleaner. Nggak makan. Dia berjuang di tangga itu keinjak gepeng. Mau nyebrang kelindes mobil. Masuk ke selokan palid. Kapan makan? Terus. Kalau dia jaraknya 1 meter dari cecak, jatuh. Tetap aja ngedeketin itu. Dan apa keperluan nyamuk sama cecak? Bukan makanan dia, betul? Nyamuk kan, cecak kan gak ada darah yang buat disedot nyamuk. Tapi kenapa dia ngedeketin cecak sampai ada dalam jangkauan lidahnya? Karena rezekinya harus ngedeketin. Jelas hadirin, ikan paus itu 4 ton makanannya sehari. Coba kalau bibirnya kecil seperti apa tuh, ikan duyung, bisa kram ini ya. Untuk makan 4 ton ngunyah bisa kaku. Tapi dibuat ikan paus itu mulutnya tuh seperti gayung sirip yang besar. Ada bolong-bolongnya di sini. Dan si makanannya itu dibuat ngumpul. Coba kalau ikan paus makanannya satu-satu bisa kram mulut.
Ya. Dibuat ngumpul makanannya. Kenapa makanannya ngumpul? Karena makanan ikan paus punya makanan plankton. Nah, plankton itu makanannya dari EO, BAB dan BA pipisnya ikan paus. Jadi muter. Ikan paus mengeluarkan itunya, outputnya itu dimakan oleh ikan-ikan kecil yang makan plankton, udah ngumpul dimakan lagi. Jadi sebetulnya ikan paus makan ikan kecil. Jadi kalau lihat-lihat yang gini tuh ya jangan hanya lihat tapi tafakuri bagaimana kebesaran Allah. Jerapah coba. Jerapah tuh kepalanya di atas, hadirin. Apa coba yang lebih hebat jerapah dari kita? Jantungnya. Karena jantung jerapah tuh berlipat-lipat kekuatannya dibanding jantung kita. Jantung kita di sini ngangkat paling segini nih. Darah kan harus ditekan naik ke atas. Coba saudara niup selang. Kalau deket, gimana kalau selangnya di atas? Yang gede apa? Ini ya kan. Air nggak naik, ini yang melebar. Jadi otot jantungnya jerapah harus mompa ke kepala ke atas. Sebab kalau nggak dipompa, nggak ada getihnya itu di atas. Jerapah super blow on karena otaknya nggak ada darahnya. Siapa yang bisa melakukan itu kan? Ini hadirin yang paling penting dalam hidup tuh bukan masalah cari uang. Itu mah cemen ya. Gimana menemukan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Sehingga berbuah kita tuh tahu kita ini ciptaan Allah, segalanya ciptaan Allah, segalanya milik Allah, dan kita tinggal patuh saja kepada Allah. Kita ngaco saja diurus oleh Allah, benar? Di rahim ibu, apa sih kita ini? Hanya makhluk kecil di tempat tersembunyi, beres tidak rezeki kita? Tolong jawab hadirin, jangan bikin saya jengkel ya. Waktu kita janin di rahim ibu, rezeki ada? Cukup? Beres tidak keperluan kita? 9 bulan ada di sana tanpa mikir, tanpa ikhtiar, ketemu tidak? Beres. Syariatnya ibu, jengkol, dorok-dok, beteuy, perkedel, cireng. Gak mungkin jadi bayi dari input kayak gitu ya. Coba cireng diemplek-emplek, mustahil. Jengkol coba. Gimana kalau dia utuh dan nempel tersisa di sini? Diramu, masuk ke plasenta, yang ke kita cocok dengan keperluan janin. Nggak kelebihan tuh, Masya Allah. Dan ibu nggak tahu lagi janinnya seperti apa. Yang ibu tahu mah karedok leunca. Dari segi nama aja makanan itu mengkhawatirkan. Apalagi lagi ngidam tuh pedas. Coba kalau nggak disortir dan nyampe ke kita cabenya, matang tuh janin, benar? Beres, terstruktur, terbangun kita nih. Nih ngebangun masjid ini udah ada insinyur, ada teknik sipil, ada ahli kelistrikan, ada tukang tembok, tukang ngecat, ada semacam-macam. Lah janin tukang apa di dalam? Tapi terbangunnya terstruktur tuh detik demi detik. Mana dulu yang harus jadi? Coba kalau yang jadi kaki dulu ya. Terus baru hidung, baru jantung di atas jempol. Kayak apa bentuknya? Gimana menumbuhkan rambut di janin? Apa ibu makan sari ijuk gitu? Ngemut ijuk supaya rambutan? Beres. Dah bapak mah apalagi nggak tahu apa-apa ya. Brol ke dunia. Siapa yang ngajarin? Nangis, ha? Air susu langsung ada di ibu. Ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Coba itu, mana yang ngedeketin?
Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Pak, jawab. Hah? Bapak udah tahu jawabannya, kenapa ngomong? Harusnya pura-pura nggak tahu. Harus ngebahagiain saya, Pak. Susu sapi, tapi kenapa Bapak tidak mirip sapi? Harusnya kan anak-anak yang dibesarkan dengan susu sapi itu misalnya ada ekor lah dikit ya, kenang-kenangan, atau tangisannya agak seperti induknya. Modifikasi enggak tuh. Jadi sekarang mengerti ya Pak, kenapa manusia tidak boleh menikah dengan sapi? Kenapa coba? Karena saudara sepersusuan? Bukan, karena beda jenis. Jelas? Jadi udahlah, jangan ribet dalam hidup ini ya. Jangan kebanyakan segala dipikir. Pikirnya bagaimana saya bisa patuh ke Allah dengan sepenuh hati, yakin dengan janji jaminan Allah. Nanti itulah yang akan menjadi jalan beres urusan kita. Dan bukti beres lah. Bapak sudah berapa lama di dunia Pak? Maaf Pak, 55 tahun lah. Bareng dong kita, jangan-jangan kembar Pak. Kenapa beda ya? Bapak ini 6 berapa? 61, kacek beberapa bulan. Bulan apa Pak? September, saya Januari 62. Udah lama lah kita. Pernah nggak Pak Allah nggak ngasih makan barang 2 hari gitu? Makan terus ya Pak? Atau Allah lupa ngasih minum lah gitu ya, sehari? Enggak. Atau Allah enggak lupa ngasih napas ke Bapak bangsa sejam gitu? Beres. Padahal itu mutlak loh Pak. Atau jantung Bapak misalkan dicepetin oleh Allah gitu kan? Enggak ada tuh. Tetap jantungnya ngepas ya, tanpa kita tahu ngatur ritme jantung. Atau mungkin Bapak pernah air ludahnya kebanyakan, air mata kebanyakan ciremai? Enggak. Atau oksigen misalkan oleh Allah dikurangin lah, enggak. Tanpa kita pikir beres urusan kita, benar? Padahal ini rumit sekali. Bandingkan dengan masalah keluarga, masalah anak, masalah kantor, nggak ada apa-apanya. Kalau yang sangat rumit saja beres, masa sih urusan-urusan yang sederhana nggak diberesin Allah, betul? Makanya masalah terbesar kita itu adalah ketakwaan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan masalah ini, bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik, bukan masalah kedekatan dengan Allah, masalah ketawakalan, takwa, tawakal. Nah, kalau takwa, tawakal ini udah serius jadi prioritas hidup kita, sudah yang lain-lain seperti tubuh ini. Kita akan ikhtiar, tapi ikhtiarnya dibimbing oleh Allah. Kita akan mikir, tapi pikirannya dituntun oleh Allah. Jadi strategis. Jadi orang nyangka, kamu hebat, kok bisa mikir ini? Ya Allah saja yang ngasih ide, ya. Tidak ada yang hebat. Yang hebat adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup. Ada pertanyaan? Terima kasih. Ini SMP Negeri 16 Depok. Mana ada? Oh, terima kasih. Selamat datang, Dek. 266 Majelis Taklim Baitul Ilmi Cirebon. Ada? Alhamdulillah. Sekarang tamu ngejarnya malam Jumat di sini ya. Karena tahu saya matuh di sini tiap malam Jumat, Kamis, malam Jumat. Silakan, ada pertanyaan Pak? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Silakan. Di suatu masjid ada imam yang bacaannya saya rasa sangat cepat, bahkan seringkali saya tertinggal bacaan di setiap rukunya. Yang saya tanyakan, sebaiknya solusi seperti apa yang harus saya lakukan? Apakah menegurnya secara baik-baik ataukah berbicara kepada tokoh di sana untuk memberitahukan? Baik. Sebetulnya forum ini khusus untuk kajian tauhid ya, tapi tidak apa-apa karena udah keburu nanya ya.
Kalau ada yang seperti itu sebaiknya bicara kepada yang lebih berwenang, yang mungkin perkataannya lebih didengar, yang perintahnya lebih dipatuhi. Kalau kita yang lebih muda bicara, pertama belum tentu pembicaraan kita ini caranya baik, yang kedua beliau belum tentu mau dengar dari yang muda gitu. Lebih baik masukan, dan kalau memberi masukan jangan pakai penilaian. Menurut saya imam ini nggak bagus, itu udah penilaian. Pak, saya dengar tadi, nggak boleh sering, kalau sering tidak jelas. Pada waktu sholat maghrib, bagi saya bacaannya merasa terlalu cepat. Saya tidak tahu pendapat jamaah yang lain dan saya belum paham bagaimana hukumnya. Silakan Bapak cari informasi gitu. Jangan-jangan hanya kita saja yang merasa salah, ya. Gitu. Ya. Jadi kalau mau mengatakan sesuatu harus bal, benar, akurat, lengkap. Salah satu tidak bal adalah sering. Imam itu sering melakukan kesalahan. Orang itu banyak sekali. Nah, banyak, sering ini tidak jelas. Tuh banyak orang yang kecewa tuh datang ke sana, nanti tanya, berapa juta? Oh, enggak ada jutaan. Berapa ribu? Enggak juga. Berapa ratus? Adalah orang. Ada 50 orang? Enggak. Berapa orang? Ya ada 2. Kan gimana 2 jadi banyak? Pertanyaan tentang kajian kita ada? Jadi fokusnya adalah hidup ini adalah apa yang Allah perintahkan, itu fokus kita. Dan jauhi apa yang Allah larang. Mikrofon harus dekat, ya. Tanpa mikrofon kurang tersimak suaranya. Ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, tadi saya di materi mendapatkan penjelasan bahwa kita itu kalau sholat harus merasakan disolatkan gitu. Nah, mungkin berarti maksudnya disolatkan dan juga hidup ini digerakkan oleh Allah itu seperti apa gitu. Jadi tadi di sholat itu kita itu harus bisa merasa bahwa diri ini disolatkan gitu. Nah, itu maksudnya gimana? Saya juga kurang tahu. Ya, atau tanya ke beliau. Gini ya, untuk khusyuk ini beragam tekniknya. Karena tiap orang punya beragam latar belakang. Tapi yang jelas, sholat khusyuk ini kata kuncinya adalah penting. Kita akan khusyuk dalam situasi penting, pasti itu. Kita kurang fokus tuh kalau kurang penting. Jadi yang pertama ini, orang baru bisa khusyuk dalam sholat ketika yakin sholat itu merupakan momen penting. Penting itu menentukan. Coba lihat orang yang mendapatkan vonis, serius. Atau menjelang ijab kabul, ada nggak yang main-main gitu, ngagoler di masjid mau ijab kabul? Mustahil. Saya nikahkan saudara Fulan dengan putri kandung saya dengan mas kawin 1 kuintal emas dibayar tunai. Siap. Nah, pasti dia fokusnya sama komandan yang ini ijab kabul Pak ulang. Kan ada yang begitu tuh saya lihat di YouTube. Siap katanya. Salah Pak, dasar tentara yang harusnya terima saya nikah. Siap-siap naon ya. Enggak sah ijab kabul begitu. Fokus. Benar? Pernah lihat enggak pemanah yang enggak fokus? Pasti tetangga yang ngejerit. Pertandingan makin penting makin fokus. Betul? Pernah ada yang penaltinya nggak fokus, pasti fokus dengan tekniknya. Jadi pertama kali orang sholat khusyuk tuh dia merasa enggak ini pertemuan penting tidak. Nah, sesuatu dianggap penting kalau kita bertemu dengan yang menentukan, pasti penting itu. Nah, sedangkan Allah yang menentukan segalanya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika kita sadar Allah yang maha menentukan dan sholat tempat jalannya keputusan itu sholat menjadi penting. Coba yang melamar ke Darut Tauhid atau yang pinjam uang. Enggak ada tuh yang pinjam uang sambil main-main. Saya mah aya sok taya tenan naon da ais kumawe lah abdi mah. Enggak ada, datang bawa fakta. Ini hutang saya.
ini aset yang saya miliki, kalau boleh saya pinjam. Khusyuk. Ya kalau nggak khusyuk nggak dipinjemin ya. Jelas hadirin? Jadi kata kunci khusyuk yang pertama, merasa pentingkah sholat itu. Kata kunci yang kedua, paham atau tidak. Silahkan baca puisi dalam bahasa Rusia yang tidak dipahami, dijamin tuh nggak khusyuk ya. Kurumuy kerebek tong. Selain yang ngomongnya juga jadi lucu, yang dengar padahal yang dibaca sedih. Nah, penyebab kedua kita nggak khusyuk, sudah nggak ngerti bacaan sholatnya. Bayangkan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Itu kan kata-kata penting. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, minta jalan orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan jalan orang yang sesat. Coba orang yang minta petunjuk jalan, Pak, boleh tolong tunjukkan jalan saya ke rumah itu, Pak. Jalan orang yang bahagia, bukan jalan orang-orang yang dipukuli, Pak. Bukan jalan-jalan orang yang masuk jurang. Bisakah Pak bantu? Itu pasti khusyuk kalau dia sadar apa yang dia omongin. Benar? Sekarang nanya pakai bahasa mana gitu yang kita sendiri, bahasa suku pigmi gitu. Enggak bisa. Jadi masalah kedua adalah satu, tingkat kepentingannya. Kalau udah merasa sholat ini penting, dia serius. Yang kedua, kepahamannya. Kalau dia memahami, menikmati. Dan yang ketiga, ini masalah teknis tumanina. Kalau orang sudah bulat tumanina, setiap gerakan, setiap bacaan itu hadir. Saya belum merasakan tuh disolatkan oleh Allah tuh, enggak. Kalau saya sholat, saya merasa aja Allah sedang memperhatikan saya. Allah menentukan saya sesudah sholat ini. Jadi sekuat tenaga dijaga. Gerakan, bacaan, hadir. Mulut berucap, hati hadir. Seperti sekarang aja begini. Saya yakin saudara mendengar dan direkam lagi. Sekuat tenaga, hadirlah tiap kata-kata. Jangan ada yang sia-sia. Terakhir, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang apa namanya? Kan kita itu harus bertauhid kepada Allah begitu ya. Nah, apa-apa itu ada ya Allah yang ngurus. Tapi lama kelamaan itu kita merasa menjadi sombong. Jadi apa-apa tenanglah ada Allah begitu. Tenang ada Allah, apa-apa ada Allah begitu. Nah ini bahkan masalah ke orang lain pun tenanglah ada Allah begitu. Nah ini gimana masalahnya? Emang bener gitu. Sombong itu dua, batorul haq wa qumtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Itu sombong, takabur, sombong tuh itu cirinya. Tenanglah ada Allah, udah benar tuh. Tinggal dia jadi patuh enggak ke Allahnya, jadi jauh dari maksiat enggak, jadi limaat enggak. Satu, tekadnya jadi kuat enggak dekat dengan Allah. Dua, dia jadi banyak tobat enggak. Tiga, jadi jauh maksiat enggak. Yang keempat, jadi tobat, taat enggak. Lima, jadi manfaat enggak. Kalau ngomong gitu nggak ada perubahan pada akhlaknya, berarti nggak yakin. Dia cuman alasan aja dan nggak tenang lah. Dan orang yang yakin ke Allah mah nggak perlu banyak omong kayak gitu, seperti tenang. Itu teh nggak tenang ya. Dan yang tenang asli mah nggak ngomong gitu. Harus kuat. Itu teh belum kuat, Pak. Dan yang kuat asli mah nggak ngomong gitu. Nggak ada riwayat tuh Rasulullah sabar, Aisyah sabar, nggak ada. Jadi seperti apa efek dari omongan tadi ya? Bonus. Itu akhwat tolong tuh sudah ngacung. Tolong diberikan. Mana mikrofonnya? Ya, ini boleh acungkan tangan. Penanya barusan di sini. Ya. Oke, silakan. Yang mana saja yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini mah mau curhat boleh? Tidak. Ya. Ini forum bertanya, waktunya singkat. Kaitannya tentang tauhid. Kalau curhat mungkin beda forum, ya. Ini seputar ya sedih juga di medsos orang saling menghujat tentang kasus Ahok ini ya. Yang saya pahami kan jabatan Ahok itu sampai bulan September ya. Tidak tahu. Ya, itu mah ibu ya sebagai anggota Iya, dewan. saya mengingat ayat Al-Insyirah gitu. Ayat ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza faragta fansab, bahwa apabila kau telah selesai urusan satu, maka tetaplah bertekad ke urusan yang lain. Terus saya teringat tentang cerita seorang musafir yang berkelana hingga singgah di suatu tempat. Beliau nginap di suatu tempat. Di tempat tersebut beliau membacakan ayat kursi, lalu ada suara yang mengikutinya. Pas di wala yauduhu hibduhuma, nah yang mengikuti ini berhenti. Pas di pagi-paginya di pojok ada yang terbakar, walau alam itu jin atau apa. Nah khawatir saya untuk Pak Ahok ini, karena kan sedih juga Pak ya ayah, saling menghujat satu sama lain. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini curhat, bukan pertanyaan, maka tidak pantas saya menjawab. Ya, ditanya menjawab pertanyaan curhat, terus gimana? Curahan hati yang mendengarkan, ya. Sudah saya dengar Bu dengan saksama, ya. Terus gimana lagi, ya? Benar kan? Ada pertanyaannya nggak barusan? Tidak ada. Saya terima Bu curhatnya. Persis kayak ijab kabul, ya. Saya curhat kepadamu, saya terima curhatnya. Begitu Bu? Ya, alhamdulillah. Bonus, silakan Pak. Tentang Pak Ahok itu ciptaan Allah, spesial untuk Indonesia. Umat Islam banyak hikmahnya. Yang paling penting kita harus berubah jadi lebih baik. Jangan sampai mirip. Ya, doakan Pak Ahok supaya dapat hidayah. Jadi Islam yang soleh. Sebagaimana doa kita kepada orang-orang yang belum dapat hidayah, ya. Kalau belum Islam aja ya nggak usah dipilih, ya, sederhana. Tapi siapa yang nanti jadi gubernur Jakarta, pasti itu keputusannya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menanyakan, kenapa sih kita harus sholat gitu kan? Jadi dalam diri saya itu bertanya, kita ini beruntung gitu karena dilahirkan sebagai keluarga Islam gitu kan. Sedangkan manusia kan dilahirkan suci pada awalnya gitu kan. Jadi kadang saya juga bertanya, kenapa para sahabat itu begitu menikmati sholat begitu. Terus saya juga bertanya, kenapa saya melakukan sholat tapi masih ada aja maksiat-maksiat yang saya lakukan gitu kan. Saya bertanya ke teman saya yang saya anggap berilmu, kenapa sih tujuan sholat kita tuh apa begitu kan? Apakah kita hanya sebagai menuntaskan kewajiban kita gitu? Apakah hanya kita sebagai mencari, katanya dia menjawab mencari ketenangan? Enggak, kita sholat itu pertama takbir. Sholat itu kita dari wudunya harus benar, diakhiri dengan salam, bacaannya harus tartil. Kita harus paham maknanya itu apa gitu. Saya mencari begitu maksudnya kenapa selalu saya mendekat seperti itu tapi kadang ada maksiat lagi, saya mau coba kayak gitu lagi, kadang ada kayak begitu lagi. Kenapa para sahabat itu bisa seperti tenang gitu,
Bahkan kalau dia ada masalah, ada apa, sholat itu kayak nikmat gitu. Itu bagaimana? Saya kadang nanya ke orang sini, jawabannya cari ketenangan. Saya tanya orang sini, jawabannya supaya apa, bacaannya harus benar. Kita harus kayak gini ya, kayak gitu. Dari versi AA bagaimana gitu? Terima kasih. Jadi kayak orang buta disuruh menjelaskan gajah, ada yang megang ekor, ada yang megang kaki, ada yang megang, di semuanya cerita gajah, ya kan? Saya juga mungkin beda lagi. Kalau saya yang tadi itu, bagi saya sholat itu momen sangat penting, karena saya ini makhluk berlumut dosa. Saya ingin diampuni Allah, dan dalam sholat ada tuh sholat itu mendatangkan ampunan. Saya ini orang yang susah untuk patuh ke Allah. Saya membutuhkan rahmat Allah supaya saya bisa ditolong jadi orang baik. Dan dalam sholat ada warhamni. Saya juga banyak sekali keperluan dan saya bingung bagaimana mencukupinya. Dan sholat itu membuka pintu kecukupan dari yang punya segala-galanya. Wajburni. Dan saya juga nggak mau hidup saya hina di dunia mau di akhirat maupun di akhirat. Saya ingin oleh Allah diangkat derajatnya di sisi Allah. Ternyata ada dalam sholat warhamni. Saya juga sangat perlu banyak rizki, beragam jenis rizki, dan itu yang punyanya cuman Allah. Dan Allah janji dikasih kalau benar sholatnya. Warzukni. Saya bingung nih, saya harus ngomong apa yang benar. Niat saya supaya benar. Saya ngurus amanah pesantren ini juga gimana supaya benar. Dan saya juga ingin sisa umur ini benar. Saya perlu yang nuntun. Wahdini. Ada dalam sholat. Wah, saya juga nggak mau penyakitan lahir batin. Saya ingin sehat walafiat. Itu juga ada dalam sholat. Wa'afini. Saya nggak mau dosa-dosa saya yang banyak ini dibuka. Saya pengen hapus semuanya. Di dunia hapus, di akhirat hapus. Wa'fu anni. Kita memerlukan sholat, benar? Siapa yang tidak memerlukannya itu tadi? Hanya orang sombong, benar? Sudah hadirin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Duha yang maha menatap, berkahi majlis ini. Catatkan pertemuan ini benar-benar pertemuan yang Engkau ridhoi. Pertemuan penuh ampunan-Mu ya Allah. Ampuni sebusuk dan sebanyak apapun dosa yang kami lakukan. Hapuskan ya Rabb aib-aib yang selama ini kami tutupi, sembunyikan. Ya Allah, berikan kekuatan kami menghindari maksiat. Berikan kekuatan kami menjauhi dosa. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran wa amalan salihan maqbulan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Berkahi majlis ini ya Allah. Catatkan siapapun yang hadir ahlul taqwa, ahlul tawakal, ahlul istiqamah, ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.